Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi di GFP Media Channel dengan aku Kak Rahmi. Nah teman-teman, hari ini kita ngebahas lagi nih prediksi soal TPS UTBK 2022 terkait pemahaman bacaan dan menulis. Seperti apa soalnya? Yuk berikut kita simak pembahasannya. Di sini kakak udah menyediakan soal gitu ya. Nah jadi teman-teman, sekarang kita jawab pertanyaan dari soal yang udah disediakan. Yang pertama, kalimat yang tidak diperlukan pada paragraf 1 pada teks tersebut adalah. Nah, jadi di paragraf 1 itu teman-teman sudah ada 7 kalimat. Kalau kita lihat berdasarkan paragraf 1, kalimat yang tidak diperlukan adalah ada pada kalimat ke-6, di mana di sini mengatakan dalam kondisi saat ini para pendidik dituntut untuk melakukan pembelajaran daring. Karena kalimat sebelumnya juga sudah menjelaskan pembelajaran daring. Dan hal itu tuh sebenarnya sudah berkaitan dengan kondisi yang terjadi saat ini gitu. Jadi untuk kalimat 6 tidak diperlukan lagi karena kondisinya kita udah tahu kalau misalkan pembelajaran daring ini itu diperlukan oleh siswa pada saat melakukan PJJ. Nah, yang pertama itu pembelajaran melalui daring, kemudian yang kedua luar jaringan. Makanya yang kalimat ke-6 itu tidak tepat seperti itu. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Kemudian kita lihat soal berikutnya. Konjungsi yang tepat untuk melengkapi kalimat kedua adalah, ingat ya, jadi konjungsi itu adalah kata penghubung. Nah, kata penghubung yang tepat kalau kita lihat untuk kalimat kedua, di kalimat pertama mengatakan pelaksana tugas Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, PLT PAUD Dikdasmen Kemendikbud, Hamid Muhammad mengatakan masyarakat Indonesia keliru tentang konsep pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Nah, kemudian di sini ada kalimat kedua teman-teman. Jadi kata hubung yang tepat untuk kalimat kedua ini adalah yang B. Selain itu, beliau mengatakan bahwa masyarakat Indonesia keliru tentang konsep pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Ia juga menegaskan PJJ itu tak sama dengan pembelajaran dalam jaringan atau daring. Makanya kata hubung yang tepat adalah yang B. Selain itu, kita lihat nomor berikutnya, kata masif pada kalimat 15 dapat diganti dengan. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di kalimat ke-15 di sini ada kalimat sosialisasi kepada masyarakat harus dilakukan secara masif, terutama terkait protokol kesehatan. Jadi, kata masif ini dapat diganti dengan kata kuat, teman-teman, karena itu sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Makanya jawaban yang benar adalah yang C. Selanjutnya kita lihat nomor berikutnya, manakah hasil penggabungan yang tepat untuk kalimat 4 dan 5 teks tersebut. Nah, di sini kita lihat dulu kalimat keempatnya. Kalimat keempatnya membicarakan terkait selain mengganggu sektor kesehatan dan sosial, perputaran roda perekonomian juga akan terhambat. Negara dikhawatirkan tidak akan dapat bertahan. Jadi, kalau misalkan kita gabungkan, teman-teman, gitu ya, berarti di sini nanti kita memerlukan yang namanya konjungsi atau kata hubung. Kalau kita lihat opsi yang A, selain mengganggu sektor kesehatan dan sosial, perputaran roda perekonomian juga akan terhambat kendatipun negara malah dikhawatirkan tidak akan dapat bertahan. Jadi konjungsi di sini kan ada kendatipun, jadi itu kurang tepat. Kita lihat opsi yang B, selain mengganggu sektor kesehatan dan sosial, perputaran roda perekonomian juga akan terhambat sehingga dikhawatirkan negara tidak akan dapat bertahan. Nah, ini konjungsinya tepat karena ada kata hubung sehingga gitu. Jadi dia ini menguatkan induk kalimat dengan anak kalimat seperti itu. Makanya jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang B. Kata konjungsinya itu adalah kata sehingga. Opsi yang C salahnya adalah selain mengganggu sektor kesehatan dan sosial, perputaran roda perekonomian juga akan terhambat bahwasanya. Nah, harusnya bukan konjungsi bahwasanya gitu ya. Jadi kata bahwasanya ini kurang tepat. Untuk yang D, selain mengganggu sektor kesehatan dan sosial, perputaran roda perekonomian juga akan terhambat jika negara malah. Nah, bukan malah teman-teman, bukan kata malah. Terus
Selain mengganggu sektor kesehatan dan sosial, perputaran roda perekonomian yang juga akan terhambat ataupun negara yang dikhawatirkan tidak akan dapat bertahan. Nah, di sini bukan kata yang juga akan gitu ya. Nah, salahnya di situ. Jadi teman-teman, jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang B. Kita lihat soal berikutnya, kesalahan penggunaan tanda baca pada teks tersebut terdapat pada. Nah, ingatnya teman-teman, kalau penggunaan tanda baca nanti ada tanda titik, tanda koma, kemudian tanda titik dua, ada tanda seru seperti itu. Jadi kalau misalkan kita lihat pada teks yang sudah ada untuk kalimat pertama, kalimat 20, di kalimat 20 ini penggunaan tanda komanya di sini kan ada, meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah menurun koma, Presiden mengingatkan agar jajarannya tidak lengah karena kondisi di lapangan masih sangat dinamis. Nah, ini benar ya. Penggunaan tanda koma di sini sebelum kata presiden itu sudah benar. Kemudian kalau untuk yang berikutnya kalimat ke-15. Nah, di kalimat 15 ini sosialisasi kepada masyarakat harus dilakukan secara masif, terutama terkait protokol kesehatan. Nah, di sini setelah kata masif ada tanda titik dua, teman-teman. Nah, ini tanda titik dua ini tidak boleh atau salah digunakan setelah kata masif, karena harusnya tanda titik dua itu dia nanti menjelaskan jenis seperti itu ya. Makanya tidak tepat. Berarti jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang B, kalimat 15. Next, kita lihat soal berikutnya. Selain itu, roda perekonomian kembali berputar. Perluasan yang tepat terdapat dalam kalimat dasar tersebut adalah. Nah, jadi teman-teman, kalau kita mau melakukan perluasan terkait subjeknya gitu ya, tidak boleh mengubah dari makna dasar yang sudah ada. Jadi kalau kita lihat dari opsi yang A, selain itu roda perekonomian yang kembali berputar di Indonesia banyak mendapat apresiasi. Nah, ini kurang tepat ya. Kemudian kita lihat yang B, selain itu yang kembali berputarnya, nah itu kurang tepat. Yang kembali berputarnya roda perekonomian Indonesia yang beberapa bulan menurun. Nah, ini kurang tepat. Kalau yang C, selain itu Indonesia mengalami roda perekonomian yang sangat buruk selama pandemi COVID-19. Ini juga kurang tepat. Yang D, selain itu roda perekonomian Indonesia kembali berputar setelah 3 bulan memburuk. Nah, ini adalah jawaban yang tepat karena sudah sesuai dengan perluasan kalimat dasarnya seperti itu. Makanya jawabannya yang benar adalah yang D. Oke, kalau kita lihat opsi yang E, selain itu kondisi ekonomi nasional Indonesia yang kembali berputar dalam bulan ini. Nah, ini kurang tepat ya teman-teman. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Urutan yang tepat untuk kalimat acak tersebut adalah, nah teman-teman, di sini ada kalimat acak. Nah, teman-teman biar jadi urutan yang tepat gitu ya, berarti nanti harus kalimatnya itu berurutan. Nah, ini kalimat acak. Jadi kalau misalkan kita lihat urutan yang benar di sini adalah opsi yang C, di mana yang pertama ada kalimat kedua, selain sulam alis, teknik kecantikan lewat bulu mata ternyata banyak digandrungi oleh wanita. Kemudian kita lihat yang berikutnya, bahkan kini sudah banyak salon maupun klinik kecantikan yang menyediakan jasa ini. Terus kalimat pertama, apakah Anda sudah pernah mencobanya? Terus kita baru masuk ke kalimat keempat, tidak seperti menggunakan bulu mata palsu, eksistensi bulu mata dilakukan dengan menempelkan rambut di masing-masing helai bulu mata asli Anda sehingga proses ini bisa memakan waktu berjam-jam. Nah, kemudian sulam bulu mata dan terkenal juga dengan eyelash extension, yaitu prosedur kosmetik yang bertujuan menambah panjang dan lebat bulu mata gitu. Jadi urutan yang tepat untuk kalimat acak tersebut adalah yang C, yang kalimat kedua, kemudian ketiga, kemudian pertama, keempat, sama kelima. Jadi jawabannya yang C. Oke teman-teman, itu dia tadi pembahasan prediksi soal TPS UTBK 2022 pemahaman bacaan dan menulis. Sekian dari kakak, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.